Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang evaluasi usaha produk pengolahan makanan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas tentang evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar evaluasi usaha adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek. Apakah proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa kegunaan dari studi kelayakan, yaitu: pertama, memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Dan yang kedua, memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Sekarang kita akan membahas tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan aspek lingkungan. Dalam kenyataannya, tidak semua aspek harus diteliti, hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya evaluasi usaha. Pertama, untuk mengetahui posisi usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta atau modal ataupun pendapatan usaha, berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam satu bulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Apakah ada penyimpangan dalam masalah keuangan? Jadi biasakanlah untuk melakukan pengecekan posisi keuangan usaha setiap saat. Evaluasi usaha secara menyeluruh memberikan gambaran utuh kondisi usaha yang sebenarnya. Pentingnya evaluasi usaha yang kedua adalah untuk mengetahui kemajuan usaha. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha, meskipun bukan segala-galanya. Setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Apakah usaha mengalami kemajuan atau kemunduran? Cara mudahnya adalah dengan membandingkan pada saat awal kita menjalankan usaha dengan setelahnya. Yang ketiga adalah mengambil langkah perbaikan atau pengembangan usaha. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha kita kembali berjalan baik. Pentingnya evaluasi usaha yang keempat adalah target usaha selanjutnya. Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu saja bukan sebagai bahan untuk berpuas diri, justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Sekarang kita akan membahas tentang metode evaluasi usaha. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Yang kedua, menggunakan laporan kinerja organisasi.
Yang ketiga, menyusun flowchart untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadi resiko pada masing-masing tahap. Yang keempat, melakukan inspeksi secara langsung. Yang kelima, melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. Yang keenam, mengadakan benchmarking dengan pihak luar untuk berbagi pengalaman. Yang ketujuh, melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kerjasama. Dan yang kedelapan, melakukan analisis lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu evaluasi usaha. Yang pertama, waktu evaluasi usaha yang dilakukan secara rutin atau berkala. Kita bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari, seperti pendapatan dan pengeluaran. Dan evaluasi tahunan untuk evaluasi secara lengkap yang mencakup laporan keuangan, persaingan usaha, SDM, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu evaluasi usaha yang dilakukan secara insidental. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila pada umumnya terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Sekarang silakan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Evaluasi usaha dapat dilakukan secara rutin maupun secara insidental. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing waktu melakukan evaluasi usaha tersebut. Soal nomor 2. Bila Anda memiliki bisnis baru berupa usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, dalam waktu 1 bulan terlihat perkembangan prospek usaha Anda bagus. Tentukan dan jelaskan langkah evaluasi usaha apa yang akan Anda lakukan. Demikian pembahasan tentang evaluasi usaha produk pengolahan makanan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.